gara-gara dibully sama teman-teman kan bermainnya. Nah, syukur nih Kompas sudah mulai membantu mengedukasi. Ya. Mudah-mudahan nanti media-media lain juga membantu edukasi. Stop lah pembulian ini, jangan diberikan lagi beban yang lebih buat mereka. Mereka Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya teman-teman, dalam menjalani hari demi hari agar bisa lebih baik daripada sebelumnya. Mantap. Oke, dalam video kali ini saya ingin sebenarnya melanjutkan sih dari video sebelumnya tuh kan, karena kan sebelum saya kan tempat sharing ya mengenai teknik soft contact ya kan. Nah, untuk di video ini saya mau sharing mengenai teknik lainnya, karena sebenarnya ada 2 teknik mendasar yang dari terapis bicara itu loh. Itu namanya teknik airflow itu loh. Nah, kalau tadi itu soft contact, sekarang airflow ya guys ya. Nah, bagaimana definisi cara mendasarnya? Kalau soft contact itu tadi kan kuncinya itu kan ya, yang di highlight itu kan dari bukan mulut kan, yang harus jelas tuh kan, bibir atas bawah itu kan ya harus benar-benar dibuka secara maksimal. Nah, kalau teknik airflow adalah teknik yang dimana kita itu menghembuskan sedikit nafas dari bibir, dari mulut gitu ya, yang dimana jadi ketika di awal kata itu, ketika di awal kalimat itu kita kan ini untuk ini ya teman-teman, ini itu tuh sebenarnya untuk mengatasi juga sih, salah satunya mengatasi blocking atau pemberhentian kata. Kan kadang kita suka gitu kan, di awal kadang suka gitu kan. Jadi kan itu kan kadang tuh memang karena bukan mulut yang ketahan itu loh. Jadi nafas mulut yang ketahan, harusnya tuh udara bisa keluar tuh loh. Nah, dengan menerapkan teknik airflow ini tuh untuk meminimalisir, bahkan bisa juga untuk benar-benar menghilangkan untuk blocking tadi gitu loh. Yang dimana ini juga ini memang kadang juga jadi PR sih ya, karena kan kadang-kadang kita kan maunya kan bisa berbicara dengan lancar di awal kata tuh kan tanpa blocking. Nah, ini bisa diterapkan tuh loh. Jadi itu dengan menghembuskan sedikit nafas. Jadi kayak misalkan gini ya, ini mungkin bisa saya coba langsung terapkan ya. Ini sekarang saya coba bilang kelas ya. Nama saya Dwiki. Jadi itu sedikit hembusan nafas dari mulut tuh sedikit aja. Ini yang pasti ini teman-teman perlu banget untuk diterapkannya tuh memang pelan-pelan aja gitu di awal ya. Mungkin juga akan agak sulit nih gitu, karena ini kan sebuah teknik yang dimana memang agak teknis gitu kan. Jadi mengawalinya itu dengan menghembuskan sedikit nafas, baru langsung berbicara tuh kan. Inhale, exhale. Nama saya Dwiki Firmansyah. Jadi menghembuskan nafas itu bisa di awal katanya maupun sambil mengucapkan juga, dan menghembuskan secara perlahan telah. Jadi gitu teman-teman. Ini memang bisa dibilang juga salah satu cara yang memang teman-teman ini banget ya, sangat bisa banget untuk mengurangi. Ini saya ulang lagi ya, ini mana teman-teman bisa untuk mengatasinya ketika blocking di mana ya kadang suka datang ke diri kita sih memang, atau berbicara yang ya tadi tuh kan ketika di awal kata belibet itu loh, jadi nafasnya tuh kayak terhalang untuk dikeluarkan gitu kan. Jadi ya gitu caranya, memang jangan cara membuang nafasnya dari mulut ya, ingat ya, dari mulut bukan dari hidung, udah sedikit aja. Jadi itu untuk diterapkannya memang perlu juga teman-teman
sekali lagi ya, kayak sama kayak soft contact ini perlu banget teman-teman membiasakan juga, karena ini juga ini untuk mengubah gaya bicara juga sebenarnya sih. Mungkin awal nanti akan sulit teman-teman, tapi kalau udah sering kali dipakai nanti akan terbiasa gitu, akan jadi sebuah habit baru yang dimana nanti udah teman-teman akan otomatis gitu loh. Ketika berbicara tuh nanti tuh akan benar-benar terbiasa untuk itu, jadi udah nggak masih mikir lagi gitu kan, ini gue harus ngapain sih gitu loh. Saya juga gitu awalnya gitu kan, tapi pada akhirnya ketika sudah menerapkan ini dari waktu ke waktu, ya sudah mulai terbiasa gitu, jadi sudah terinstal bahasanya ya. Jadi sudah terprogram, sudah mereprogram dari dasar sebelumnya tuh kan, untuk gaya bicara tuh kan. Jadi gaya bicara yang lama diubah ke gaya bicara yang baru. Nah, sebenarnya sama sih sama teman-teman untuk cara melatihnya, sama kayak soft contact juga sih gitu. Jadi ya berbicara secara spontan dan juga berbicara dengan membaca apapun itu bacaannya, entah itu newspaper, entah itu koran, entah itu sama aja sebenarnya ya. Newspaper koran sama aja bohong sih. Ya anything, ya pokoknya yang penting bacaan deh ya gitu ya, bacaan novel kayak gitu kan, pokoknya bacaan yang bisa teman-teman baca gitu. Jadi anything else bacaannya teman-teman gitu. Nah, mungkin saya ulang dikit ya itu kan, sebenarnya sama gitu guys kayak yang di video sebelumnya gitu loh. Jadi berbicara secara spontan dengan sebenarnya mengawal dengan membaca dulu sih kan. Spontan tuh mungkin level 2 ya, karena itu kan kita kalau membaca kan gampang ya, kita baca aja itu kan. Kalau spontan tuh kan kita akan berpikir 2 kali lipat gitu kan, kita akan mengucapkan apa dan juga menyusun kalimatnya seperti apa, jadi jelas gitu kan. SPOK-nya itu jelas gitu loh, subjek, predikat, objek, keterangan itu detail tuh kan. Jadi itu nggak membingungkan tuh loh. Nah ya sama sih teman-teman, jadi membaca itu kan novel. Dan ini ini juga mungkin satu hal yang juga ketika dilatih membaca juga ya, ini perlu diperhatikan sih. Jadi teman-teman tuh harus mengerti ketika ada koma dan titik. Jadi ketika ada koma tuh coba ini aja, jangan langsung digabung gitu. Jadi benar-benar jadi kayak gini, misalkan kan bacaannya gini, pada hari ini di suatu tempat hiduplah seorang jenderal yang bernama Maya. Atau koma tuh, dia tinggal di sana sebatang kara dengan seorang nenek tua yang hidup sebatang kara, koma. Nah itu teman-teman harus mengerti dan memahami itu loh. Jadi jangan sampai ngomong tuh nggak ada jeda di situ kan. Ini juga penting. Ketika membaca tuh jangan baca yang penting baca itu loh. Jadi baca tuh dengan melihat jedanya tuh dari titik dan koma itu loh. Dengan tujuan teman-teman bisa menerapkan teknik ini tuh dengan maksimal tuh kan. Jadi teknik airflow maupun soft contact nih bener-bener tuh mesti detail diterapkan tuh bener-bener satu persatu tuh dengan itu bacaan kalimat yang dipatokkan dari koma maupun titik gitu loh. Jadi itu teman-teman tuh nggak bingung nantinya untuk untuk melatihnya tuh loh. Jadi bukan sekedar baca, yang penting baca gitu kan. Jadi nggak kena koma, nggak kena titik, jadi harus jelas tuh. Nantinya itu akan menjadi kebiasaan baru bagi teman-teman untuk bisa berbicara itu loh. Yang tadi teman-teman ya, saya ulang lagi. Nantinya pada akhirnya gitu kan, ketika teman-teman berlatih ini secara intensif ya, secara mendalam, secara rutin, nanti akan menjadi gaya bicara yang baru bagi teman-teman untuk bisa mereprogram, mengubah pola bicara yang lama menjadi pola bicara yang baru itu ya. Kalau soft contact nanti teman-teman akan lebih membuka mulut teman-teman dengan maksimal gitu loh. Jadi nggak berbicara dengan kumur-kumur, itu satu. Dan kalau teknik airflow, nanti teman-teman akan terbiasa untuk mengawali sebuah kalimat dengan menghembuskan sedikit nafas dulu dari mulut. Nanti pada akhirnya teman-teman akan lebih mudah sih. Saya pun juga sebenarnya ya memang belum begitu maksimal dengan
ini ya, untuk menerapkan dan terus belajar gitu loh, agar benar-benar ini teman-teman, agar benar-benar terbiasa gitu teman-teman. Karena memang ini karena ya kita yang sudah berusia sudah di atas 20 tahun itu memang untuk menerapkannya ini menjadi PR banget sih gitu, PR banget, gak mudah, tapi ya memang harus diterapkan gitu. Karena ya kalau semakin kita tua kita membiarkan hal ini begitu-gitu aja, nanti udah akan susah gitu loh, akan menjadi karakter nih diri kita yang lama tuh akan semakin gitu-gitu aja gitu loh. That's why saya tadi sampaikan lagi ya teman-teman, melatnya ini harus dipatokin 1-3 bulan. Itu based on teori habit dari psikolog ya. Nah, ntar itu saya coba jelaskan lagi dalam video berbeda tuh loh. Yang pasti itu sudah ada teorinya sebenarnya tuh, teori habit itu tuh. Jadi teman-teman tuh ada acuan, oh iya ini tuh ada acuan loh. Jadi saya tuh nggak sekedar ngomong itu aja, gitu kan. Nanti itu mungkin teman-teman bisa coba cari juga di Google itu kan sebelumnya. Apa sih teori habit itu? Apa sih teori kebiasaan itu? Nanti teman-teman bisa cari di Google dulu, dipahami dulu tuh kan. Cara mendasarnya gini. Nanti saya coba jelaskan lagi dalam di video yang terpisah. Itu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu untuk teknik airflow. Jadi saya coba ini lagi ya. Saya coba recap lagi ya. Jadi teknik ini tuh kita untuk berlatih berbicara dengan mengembuskan sedikit nafas dari mulut, bukan dari hidung, di awal kalimat, untuk meminimalisir dari bicara yang blocking atau pemberhentian kata, yang dimana itu kadang kan menyulitkan kita ya. Ketika blocking datang, kita harus ngapain nih, gitu kan. Jadi salah satu cara ya tadi itu harus dihembuskan sedikit nafas, dan juga sambil juga tuh diterapkan tadi itu ya dengan maksimal loh. Suara kapal. Iya, itu guys, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya coba akan share lagi ya di video yang lainnya untuk mengenai hal-hal lainnya yang dimana teman-teman semoga itu bisa menjadi ini sih sharing yang ya sangat bermanfaat bagi teman-teman ya untuk itu. Jadi itu dulu yang mau saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.